Di dalam sebuah hutan yang subur dan menghijau, di celah-celah rumput yang tinggi, seekor anak ayam kuning yang baru menetas mendapati dirinya keseorangan. Dia terpisah daripada keluarganya dengan bulu halusnya yang masih lembab, menciap sendirian dalam dunia yang luas dan tidak dikenali. Anak ayam itu yang kita namakan Cici kelihatan sangat kecil dan rapuh. Tiba-tiba dari sebalik semak muncullah seekor anak harimau belang yang comel. Matanya yang besar memandang Cici dengan penuh rasa ingin tahu, bukannya dengan niat untuk mengancam. Anak harimau itu, Prabu, mendekati Cici dengan perlahan. Tanpa rasa takut, Cici mendongak memandangnya. Detik itu menjadi permulaan sebuah kisah yang luar biasa. Apabila Prabu dengan lembut menjilat kepala Cici, dan Cici membalas dengan menggeselkan badannya pada kaki Prabu. Ikatan persahabatan mereka terjalin serti-merta. Sebuah janji yang termeterai tanpa kata-kata di tengga-tengga belantara. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan gelak tawa dan pengembaraan. Masa kecil mereka adalah sebuah kanvas yang dilukis dengan warna-warna kegembiraan. Kita dapat melihat montaj pengembaraan mereka yang penuh ceria. Ada kalanya mereka berlari-larian mengejar kawanan kupu-kupu yang berterbangan di sebuah padang bunga yang berwarna-warni, dengan Prabu yang melompat riang dan Cici yang berlari laju mengikutinya. Apabila hujan turun dengan lebat, Prabu akan menggunakan sehelai daun lebar sebagai payung untuk melindungi sahabatnya yang kecil itu daripada basah. Mereka akan duduk bersama di bawahnya, mendengar irama hujan sambil merasa selamat dan hangat. Prabu juga sering berkongsi buah beri liar yang ditemuinya, memastikan Cici mendapat makanan yang cukup. Persahabatan mereka begitu unik dan tulus. Sebuah anomali di alam semula jadi, di mana pemangsa dan mangsa menjadi sahabat karib. Mereka tidak pernah mempersoalkan perbedaan mereka, karena bagi mereka, yang penting hanyalah kebersamaan yang mereka nikmati. Namun, masa berlalu tanpa henti, membawa bersama perubahan yang tidak dapat dielakkan. Prabu mula membesar dengan cepat, badannya menjadi lebih tegap, belangnya semakin jelas, dan yang paling ketara, kuku serta taringnya mula kelihatan tajam dan kuat. Kini, Cici kelihatan sangat kecil dan rapuh di sisinya, seperti sebutir permata di sebelah gergasi yang lembut. Suatu petang, ketika mereka sedang asik bermain kejar-mengejar seperti biasa, naluri pemangsa Prabu mula terserlah tanpa disengajakan. Dalam kegairahan bermain, Prabu melompat terlalu tinggi dan cakarnya hampir mengenai Cici yang sedang bertengger di atas daun pokok. Walaupun tidak disengajakan, kejadian itu mengejutkan mereka berdua. Prabu segera berhenti, memandang cakarnya dengan pandangan yang keliru dan sedih. Dia tidak paham mengapa tubuhnya bertindak di luar kawalannya. Cici buat pertama kalinya merasakan sedikit getaran ketakutan terhadap sahabatnya sendiri. Walaupun perasaan itu cepat-cepat diusirnya, persoalan mula timbul di benak mereka. Mampukah persahabatan ini bertahan melawan takdir dan naluri semula jadi? Senja yang muram melabuhkan tirainya, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Cici dan Prabu duduk berdiam diri di tebing sungai, membiarkan bunyi aliran air mengisi keheningan di antara mereka. Tiada lagi gelak tawa, hanya suasana melankolis yang berat. Mereka berdua tahu, tanpa perlu diungkapkan dengan kata-kata, bahwa masa untuk mereka bersama sudah sampai ke penghujungnya. Dengan penuh kasih sayang, Prabu menundukkan kepalanya dan menjilat kepala Cici
dengan perlahan, satu jilatan terakhir sebagai tanda selamat tinggal. Cici membalas dengan ciapan yang sayu, sebuah ucapan perpisahan yang pilu. Akhirnya, dengan berat hati, mereka bangkit dan mula berjalan. Prabu menuju ke arah hutan tebal yang gelap, tempat di mana takdirnya sebagai Raja Rimba menanti. Manakala Sisi pula berjalan ke arah padang rumput yang terbuka luas, mencari kehidupan baru di kalangan jenisnya sendiri. Dari kejauhan, kita dapat melihat siluet mereka yang semakin menjauh, membawa haluan masing-masing. Walaupun terpisah oleh takdir, kenangan persahabatan mereka yang indah akan kekal abadi di dalam hati. Pagi yang sunyi seringkali membawa kenangan. Cici, si anak ayam kuning ceria, tak pernah melupakan Prabu, si anak harimau kecil. Jauh di lubuk hati, Prabu juga menyimpan kerinduan. Hari-hari tanpa Cici terasa kosong, seolah ada warna yang hilang dari dunianya. Namun, sebuah harapan kecil masih menyala. Takdir memang lucu. Di tengah kesedihan, sebuah jejak tak terduga muncul. Prabu menemukan sehelai bulu kuning cerah. Bulu Cici. Dengan hati berdebar, ia tahu harus kemana. Sementara itu, Cici mengikuti nalurinya. Sebuah jejak kaki harimau kecil mengarahkannya ke tempat yang ia rindukan. Perlahan, perjalanan itu mendekatkan mereka. Akhirnya, di padang bunga yang luas, mereka saling melihat. Jarak tak lagi berarti. Keraguan hilang, diganti kebahagiaan murni. Keduanya berlari, hati mereka menyambut gembira. Momen reuni yang menghangatkan hati, tak ada kata yang terucap, hanya sentuhan lembut yang berbicara. Cici dan Prabu kini tak terpisahkan. Mereka berbagi cerita, berbagi tawa, dan berbagi kehidupan. Mereka tahu persahabatan sejati takkan pernah putus. Tak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Mulai hari ini, mereka akan menghadapi setiap petualangan bersama.